saya ini karena udah lama, Pak. Yang saudara lihat sekarang ini bagaimana? Sama nggak? Beda. Beda. Ya itu cukup ya, beda ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya Yul Nisa langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memantau seperti apa perkembangan lanjutan tepatnya untuk sidang ke-18 kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Dan pemirsa, sedikit saja saya sampaikan terkait dengan suasana ruang sidang pada saat ini bahwa jaksa penuntut umum sudah memasuki ruang sidang, namun dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso masih belum terlihat dan juga terdakwa juga masih belum terlihat dan juga hakim masih belum terlihat di ruang sidang. Sementara itu ada sedikit ya posisi yang berbeda pada di ruang sidang saat ini, yaitu tim media yang biasanya bisa berdiri atau memasang kamera di depan penonton, namun sekarang seluruhnya ditarik mundur di belakang penonton agar pengunjung persidangan ini bisa menyaksikan jalannya persidangan tanpa harus terhalang oleh tim media yang tengah bertugas. Dan sementara itu pemirsa, untuk saksi ahli yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso adalah pakar toksikologi dan juga pakar patologi. Namun hingga kini kita masih belum mengetahui siapa pakar yang akan dihadirkan, tapi dari keahlian yang dihadirkan pada siang hari ini bisa tergambar bahwa nantinya kita akan membandingkan antara keterangan dari pakar toksikologi dan juga patologi yang hadir pada siang hari ini dibandingkan dengan keterangan dari pakar-pakar sebelumnya yang telah dihadirkan selama persidangan. Dan kita akan melihat apakah keterangan atau kesaksian dari pakar-pakar ini bisa mempengaruhi putusan hakim atau tidak. Dan kita akan kembali berdialog bersama dengan Prof. Jamal di sini. Kita masih membahas terkait dengan persidangan. Jika kita lihat dari persidangan pertama hingga persidangan ke-17, dan saat ini kita sudah memasuki persidangan ke-18 yang akan menghadirkan pakar dari patologi dan juga toksikologi. Begitu lagi-lagi di sini adalah pakar yang dihadirkan, bukan saksi fakta. Nah, menurut Anda porsi dari saksi fakta dan juga saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, ada tidak sih keharusan untuk perbandingannya? Karena di sini kita sangat melihat bahwa pakar ahli atau saksi ahli ini sangat ditonjolkan begitu. Baik. Ini kan begini, kalau kita lihat secara normatif di pasal 184 itu kalau saksi itu mengetahui, mengerti atau melihat satu peristiwa hukum atau bahkan dia menjadi subjek. Jadi subjek bisa saja jadi subjek, kemudian jadi saksi. Tetapi saksi ahli adalah orang yang mengetahui karena keilmuannya. Jadi apa yang dia katakan nanti adalah fakta-fakta yang karena keilmuannya dia berpendapat. Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi ahli bisa dipertimbangkan oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan atau untuk menambahkan keyakinan satu peristiwa hukum itu kemudian nanti akan dijadikan pertimbangan dalam memutus satu perkara. Lah, inilah. Jadi ada dua hal, 184 KUHP itu soal saksi yang biasa atau saksi yang karena dia mengetahui melakukan atau menjadi objek atau karena dia menjadi objek peristiwa itu. Kalau saksi ahli itu karena keahliannya. Kalau ahli toksikologi pasti dia adalah ahli-ahli di mana dia mengetahui betul tentang racun. Kalau ahli-ahli patologi bagaimana ahli itu mengetahui tentang ilmu-ilmu penyakit. Nah, ini menarik karena kemarin kita sudah dihadirkan dari saksi-saksi dari jaksa penuntut umum, misalnya saja psikologi, kemudian psikologi, kemudian toksikologi, kemudian ada beberapa saksi lagi. Nah, sekarang ini yang dari Cipto Mangunkusumo itu, dan sekarang ini akan kita dengarkan nanti saksi-saksi dari keterangan atau saksi yang diajukan oleh terdakwa. Tentu dalam hal ini karena saksi ahli tidak dalam konteks kemudian dia akan memberikan informasi dan keterangan yang menguntungkan dari Jessica, tidak dijamin karena dia itu netral sekali. Karena kepakaran saya tahunya ini, maka saya akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya
Karena sebelum memberikan keterangan, dia juga disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan dia masing-masing. Oleh karena itu dia akan memberikan keterangan sesuai yang dia ketahui menurut ilmu yang dia tahu itu. Baik. Jika kita berkaca, karena di sini Prof. Jamal sebagai pakar hukum begitu ya, kita akan berkaca pada keterangan ahli, tepatnya pakar hukum sebelumnya adalah Prof. Edi begitu, yang menyatakan dalam persidangan kali ini, baiklah kita kesampingkan dulu motif, karena motif yang pernah dikemukakan oleh jaksa penuntut umum ternyata terbantahkan oleh keterangan dari sejumlah saksi ahli, seperti saksi ahli psikologi dan juga psikiater forensik begitu ya. Menurut Anda apakah memang bisa untuk kasus pembunuhan berencana ini mengesampingkan motif? Bukankah kasus pembunuhan berencana ini bisa terbentuk dakwaan pembunuhan berencana jika ada motif? Saya setuju dengan mengesampingkan motif. Justru yang sangat penting bukan motifnya dulu, tetapi huwa tadi. Siapa yang melakukan pembunuhan? Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan cyanida. Benarkah bahwa dia dalam hal ini adalah yang didakwakan oleh jaksa adalah Jessica? Ini yang perlu sekali kita lihat. Hakim harus meyakini betul. Lah, di dalam hal ini yang kedua baru motif. Kalau yang membunuh itu benar Jessica misalnya saja, maka akan kembali motifnya apa? Apakah asmara, apakah itu motif dendam masa lalu, atau motif iri, atau motif apa? Itu hanya kedua yang memungkinkan nanti mendapatkan sebuah perhatian bahwa pembunuhan berencana ini karena alasannya ini. Tetapi tentu dalam pemahaman saya bukan mencari motif dulu, mencari orangnya benar apa tidak. Karena yang sudah diajukan ke meja pengadilan itu adalah Jessica, sekarang tinggal menguji Jessica benar melakukan pembunuhan atau tidak. Dua itu, memilih dari dua pilihan, benar apa tidak. Kalau benar melakukan pembunuhan dengan cara memberikan dengan menuangkan racun cyanida dengan kadar tertentu, maka hukum pidana jalan. 340 jalan begitu. Tetapi kalau tidak bisa membuktikan bahwa beliau Jessica menuangkan cyanida itu, maka tentu tidak akan ada putusan. Dalam pemahaman saya seperti itu. Nah ini, yang kedua, seandainya betul dia pelaku, itu baru motif. Mengapa dia melakukan pembunuhan ini? Jadi jauh lebih penting bukan motif. Yang penting adalah mengungkap benar apa tidak. Pengadilan ini adalah sebuah panggung dalam tanda untuk membuktikan bahwa kepentingan antara jaksa untuk membuktikan perkara ini benar dengan kepentingan Jessica bahwa saya tidak membunuh, dibuktikan sekarang. Ini ada saksinya, kemudian hakim akan mempertimbangkan yang benar siapa sih ini, kira-kira itu. Ya. Baik Prof, jadi pada saat ini kita masih Profesor sendiri masih menyetujui begitu ya apa yang dikatakan oleh Prof. Edi terkait dengan kita kesampingkan dulu motifnya, tapi kita tidak mengesampingkan terkait dengan kebenaran material di persidangan. Ini harus dibuktikan begitu ya, jika memang terdakwa ini bersalah, ini harus ada kebenaran material bahwa memang terdakwalah yang menuangkan racun cyanida ke dalam kopi dengan kadar tertentu begitu ya, walaupun itu ada mungkin keterangan dari CCTV memperlihatkan atau mungkin agak samar begitu ya, abu-abu memperlihatkan gerak-gerak Jessica yang seolah menuangkan sesuatu begitu, tapi sesuatunya itu harus kembali dipastikan kalau itu adalah cyanida, bukan adalah zat-zat lainnya. Baik Prof, kita masih akan melihat seperti apa nanti jalannya persidangan, dan Profesor juga akan memantau seperti apa jalannya persidangan. Dan pemirsa, saat ini sekian dari saya dan juga Prof. Jamal, kita akan kembalikan ke studio bersama dengan Zaki. Silakan Zaki.